Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan keempat yang pada pembelajaran online ini. Nah, untuk pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yang sama dengan sebelumnya, yaitu bab 1 tentang bilangan berpangkat. Jadi ini ada perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kalau sebelumnya sesuai dengan peta konsep di sini kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita belajar kelanjutannya, yaitu perkalian pada perpangkatan. Ya, perkalian pada perpangkatan. Perkalian pada perpangkatan. Nah, ini. Jadi silakan kamu bisa tulis nanti di bukunya ya. Nah, pada perkalian pada perpangkatan kita akan membahas 3 permasalahan. Yang pertama, perkalian perpangkatan dengan basis yang sama. Kemudian ini kamu bisa lihat di halaman 12 di buku siswa, yaitu mengalihkan pada kegiatan 1. Di situ ada mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu bisa lihat di halaman 14. Jadi kegiatan 2, memangkatkan suatu perpangkatan. Nanti terakhir yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Ini untuk kegiatan ketiga di halaman 15. Nah, itu bahasan-bahasan yang mau kita jelaskan pada pertemuan keempat ini. Nah, sekarang yang pertama yaitu kita masuk kepada kegiatan yang pertama, mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama ya. Jadi mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, maksud dari kalimat ini ya, mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama, maksudnya jadi kalau misalkan ada 2 pangkat 3 seperti itu kali 2 pangkat 2. Nah, sesuai dengan pembelajaran sebelumnya bahwa 2 pangkat 3 ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Kemudian, nah ini juga dilanjutkan dengan 2 kali perkalian berikutnya. Nah, sekarang kamu amati ya, amati banyaknya 2 yang ada di sini ya. Sehingga setelah kamu amati dihitung sehingga 2-nya di sini ada sebanyak berapa? Nah, ini ada sebanyak 5 ya. Kemudian coba kita perdalam lagi. Misalkan di sini ada 3 ya, pangkat 4 misalkan kali 3 pangkat 2. Nah, nanti kita amati perubahannya. Maka kalau ada seperti ini, maka penjelasannya, nah ini kan ada 4 ya. 3-nya ada 4 untuk yang pertama, kemudian yang kedua yaitu ada 2. Nah, dari penjelasan ini kalau kita amati, maka diperoleh bahwa 3-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pangkat 6 ya. Sehingga dengan bentuk seperti ini ya, kalau kita amati penjelasan ini, maka kita bisa tarik satu pernyataan ya. Di sini ada 3, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Nah, di sini hasilnya adalah 2 pangkat 5. Itu artinya
bahwa ya kalau ini ada 3 dan titik-titik 2 menjadi 5, demikian juga yang ini adalah 4 titik-titik 2, maka operasi yang cocok biar menjadi 5 dan juga ini menjadi 6 pasti adalah operasi penjumlahan seperti ini, operasi penjumlahan ya. Jadi oleh karena ini ya, kita sekarang bisa lakukan pengamatan untuk membuat suatu kesimpulan dari penjelasan ini. Ya, maksudnya jika ada A pangkat M ya kali A pangkat N ya, A pangkat M kali A pangkat N, maka dapat kita buat kesimpulan bahwa operasi yang cocok adalah M plus N. Ya, jadi ini adalah yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pertama untuk materi yang tentang perkalian dengan basis yang sama. Jadi pada kegiatan baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan yang kedua. Ya, kegiatan yang kedua ini di halaman 12 untuk kegiatan yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kegiatan kedua, kamu silakan buka halaman 14, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi di halaman 14 di sini kita akan belajar yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Dan suatu perpangkatan. Nah, maksud dari kalimat ini kalau kita bahas, maksudnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan bilangan berikutnya. Misalkan di sini pangkat 4. Nah, seperti itu. Atau bisa juga 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, jadi maksud dari kalimat memangkatkan suatu perpangkatan adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita berdasarkan penjelasan sebelumnya, teori paling dasarnya adalah yang kita pelajari pada bilangan berpangkat. Kalau misalkan ada 2 pangkat 3, itu artinya kan 2 kali 2 kali 2. Nah, ini aja pemahamannya. Jadi kamu tidak perlu terlalu sulit pemahamannya ya. Nah, kalau misalkan kita punya di sini contoh yang saya sebutkan ini 2 pangkat 3 berpangkat 4, artinya bahwa 2 yang di dalam kurung ini itu adalah sebanyak 4. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang di dalam kurung ini adalah sebanyak 4. Nah, isi di dalam kurung ini adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ini juga 2 pangkat 3. Ya. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Berarti ini 2 pangkat 3 kali pangkat 3 kali. Nah, ini. Nah, pada penjelasan sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa A pangkat M ya, jadi pada penjelasan sebelumnya A pangkat M kali A pangkat N artinya A pangkat M plus N. Ya. Nah, dengan menggunakan teori yang ini, maka kita bisa menjelaskan bahwa untuk yang ini adalah 2 pangkat 3 ditambah 3
ditambah 3 ditambah 3. Sehingga, nah 3 tambah 3 tambah 3 berarti hasilnya adalah 2 pangkat 12. Ya. Sehingga dari sini, dari 2 pangkat 12 ini, kalau kita hubungkan dengan angka 3 dan 4, ya, kalau kita mau cari operasi yang cocok, ya, untuk 3 dan 4, maka biar hasilnya, ya, biar hasilnya adalah 12, ya, maka kamu coba amati, ya. Nah, kemudian kamu tinggal membuat kesimpulan. Kalau dijumlahkan 3 tambah 4 itu hasilnya adalah 7. Maka kalau penjumlahan jelas tidak mungkin. Sehingga operasi yang cocok adalah operasi perkalian, ya. Jadi 3 kali 4 itu hasilnya 12. Ya. Berdasarkan penjelasan ini, ya, kita bisa dapat simpulkan bahwa untuk memangkatkan materi, memangkatkan suatu perpangkatan, jadi kalau misalkan ada A pangkat M kurung N, maka dapat kita simpulkan bahwa operasinya adalah A pangkat M kali N. Nah, kalau yang sebelumnya kegiatan 1, kita menyimpulkan bahwa A pangkat M kali A pangkat N operasinya adalah penjumlahan. Nah, sekarang untuk memangkatkan suatu perpangkatan di sini, maka operasinya adalah perkalian. Setelah kegiatan yang kedua, sekarang kita masuk kepada kegiatan yang ketiga. Nah, sekarang angka-angka yang di depan saya ini mau saya bersihkan dulu. Nah, sekarang sudah bersih. Nah, kegiatan yang ketiga ini yaitu di halaman 15. Di halaman 15 di sini memangkatkan suatu perkalian bilangan. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Kita tulis dulu judulnya. Memangkatkan perkalian bilangan. Nah, sekarang kita coba pahami maksud dari kalimat ini, yaitu ada perkalian bilangan, kemudian bilangannya itu dipangkatkan, gitu maksudnya. Jadi maksudnya itu ada bilangan ini, ya, 2 kali 3, kemudian dipangkatkan lagi. Misalkan ini menjadi pangkat 3, nah seperti itu. Itu maksudnya, ada perkalian bilangan, ya. Nah, nanti kalau misalkan ini jadi lebih ditingkatkan lagi, ada 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 8. Nah, misalkan seperti itu. Ini nanti target pinternya, ya. Nah, untuk lebih memahami, kita coba dulu hal-hal yang sederhana ini. Tetap teori dasarnya untuk bahasan ini sama. Saya yakin kamu sudah tahu. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, ini ilmu dasarnya untuk perpangkatan. Ya. Nah, sekarang kamu lihat yang bahasan yang pertama ini. Ya. 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 3. Artinya yang di dalam kurung ini adalah sebanyak 3. Nah, itu ilmu prinsip paling dasarnya. Nah, di sini isinya adalah, pasti kamu tahu, 2 kali 3. 2 kali 3 ini juga 2 kali 3.
Nah, sekarang kita kumpulkan yang duanya. Nah, di sini ada 2 kali 2 kali 2. Demikian juga 3-nya di sini. Ya. Sebanyak 3. 2 kali 2 kali 2 itu artinya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, ini. Ya. Dari penjelasan ini, kalau kita buat kesimpulan, ya, nanti kita kembangkan lagi pada latihan soal untuk lebih memahami. Jadi kalau kita buat kesimpulan dari sini, artinya bahwa ya, kalau ada A kali B pangkat N, nah, A kali B pangkat N, ini artinya nanti adalah A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini. Ya, jadi pada kegiatan yang ketiga ini, kegiatan 3 ini, kita sudah dapat kesimpulan seperti ini. Dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3, nah sekarang kita coba cari kesimpulannya. Ya, dari catatan sebelumnya kita coba buat kesimpulan. Ya, silakan nanti kamu tulis kesimpulan. Nah, dari yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai ini untuk kegiatan 1, mengalihkan 2 pelangkatan dengan basis yang sama, ya. Jadi kesimpulan yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah A pangkat M kurung N, maka di sini ya, operasinya apa tadi? Ada yang ingat? M kali N. Kemudian pada kegiatan yang ketiga, ya, bukan penjumlahan, tapi perkalian. A kali B pangkat N, maka akan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini dari 3 kegiatan yang sudah kita lakukan, kita akan memperoleh kesimpulan ini. Sekarang dari kesimpulan yang sudah dibuat ini, untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, kamu silakan buka di halaman 19. Ya. Jadi kamu lihat di halaman 19. Ayo kita tinjau ulang. Nah, di sini ada penjelasan seperti ini, ya. Nah, dari contoh ini saya akan jelaskan beberapa saja, nanti selanjutnya kamu lanjutkan. Nah, untuk yang nomor 1, ya, yang nomor 1 ini akan saya jelaskan yang A. Nah, tugas kamu tentunya yang B dan C, ya. Jadi kalau yang ini 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2, maka ini sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 7 pangkat 5. Gitu saja. Kemudian silakan B dan C kamu lakukan kurung-kurung, ya. Jadi kalau seperti ini, ya, nah sudah sama.
Kemudian yang nomor 2, ya, nomor 2 saya akan coba jelaskan yang C ini ya. Jadi yang kayaknya kelihatannya susah ini ya. Jadi kalau yang C ini ya, 2 per 3 kali 3 pangkat 3, kemudian dipangkat lagi dengan 2, sehingga untuk penjelasan yang C ini, maka di sini sama saja 2 per 3. Maka operasi yang cocok apa tadi? Ini sudah dijelaskan di teori sebelumnya ya. Maka operasinya adalah perkalian. Jadi di sini adalah 3 kali 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 per 3 pangkat 6. Nah, silakan kamu lanjutkan untuk yang A dan B. Ini tugas di halaman 19. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang penjelasan pada pertemuan kali ini, kamu lihat di halaman 20 buku siswa. Ya. Di sini ada latihan 1.2. Nah, fokus perhatian kita adalah ke yang nomor 1. Pada materi nomor 1 ini ya, kita akan coba menerapkan 3 kesimpulan yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ini 3 kesimpulan ini yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita coba terapkan. Nah, untuk yang nomor 1 ini saya akan menjelaskan 2 saja ya. Jadi yang A dan salah satunya nanti mungkin yang lain. Nah, sekarang untuk yang A ya, penjelasan yang A di sini kita coba pahami dulu tentang ini ya. Pada teori yang ini saya jelaskan dulu. Di sini ada 4 pangkat 6. Nah, 4 sendiri itu bisa dijadikan bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Nah, di sini 6. Ya, kamu amati yang sudah dipelajari ini. Nah, teori yang kedua ya. Sehingga dari sini kita bisa menggunakan teori bahwa ini adalah operasinya perkalian. Sehingga 2 kali 6 hasilnya adalah 2 pangkat 12. Nah, itu untuk yang 4 pangkat 6. Kemudian kalau yang 4 pangkat 3 ya, sehingga kita akan memperoleh bahwa 4 ini 2 pangkat 2 pangkat 3. Silakan kamu lanjutkan. Sehingga untuk yang A 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3, yang depan sudah 4 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 12. Yang ini 2 pangkat titik-titik, silakan kamu cari, sehingga kita akan memperoleh operasi di sini ya, sehingga diperoleh bentuk sederhananya ini. Nah, silakan kamu lanjutkan, kemudian kamu kerjakan di buku tugas kamu untuk yang A. B, C, dan D silakan kamu kerjakan ya. Kemudian untuk yang E akan saya jelaskan. Jadi untuk yang E ini ya, 5 pangkat 2 kali ini sendiri 2 per 5, maka operasi yang cocok adalah 3 ditambah 5, sehingga ini menjadi 5 pangkat 2 kali 2 per 5 pangkat 8. Nah, sudah. Jadi untuk yang E silakan, yang A itulah kamu lanjutkan, yang E kamu tulis,
kemudian yang B, C, dan D kamu kerjakan, ya, sehingga harapannya pada pertemuan yang keempat ini kamu sudah bisa operasi perkalian pada perpangkatan. Itu dulu untuk pertemuan yang keempat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.